Pernah nggak kalian perhatikan ketika di mall atau toko baju, ada pembeli yang sedang mencari baju dengan bahan atau motif atau warna tertentu di toko. Biasanya mereka mendeskripsikan kepada penjual tentang baju seperti apa yang mereka cari. Nah, mereka itu bisa menjelaskan keinginannya dari segi bahan yang tipis, halus, terus warnanya yang terang, atau berbahan katun. Mendeskripsikan sesuatu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi penting banget untuk kita dapat melakukannya dengan benar. Misalnya, saat mendeskripsikan kepada seseorang tentang seperti apa rumah kalian, seperti apa keluarga atau teman-teman kalian, atau tentang barang kesayangan kalian. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Pertama, Kak Pia akan bahas dulu apa sih adjective itu. Adjective is a word you use to describe a noun or pronoun. Nah, adjective ini dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sifat, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Nah, jadi noun atau kata benda saja itu kadang nggak cukup untuk memberikan informasi, teman-teman. Nah, kata-kata yang disebut dengan adjective atau kata sifat ini itu berfungsi dan digunakan untuk mendeskripsikan seseorang, suatu tempat, atau barang, dan masih banyak lagi. Jadi, hal yang dapat dideskripsikan dengan adjektif ini itu misalnya informasi tentang ukuran, bentuk warna, usia, asal, atau bahan. Kalau teman-teman nggak yakin apa kata yang kalian temuin itu termasuk adjektif atau bukan, coba kalian pikirkan apakah kata itu bisa menjawab pertanyaan seperti apa jenisnya, yang mana, berapa banyak, dan coba teman-teman cek on your dictionary ya. Without further ado, yuk langsung aja kita lihat gimana adjektif digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Yang pertama adalah describing people. Dalam mendeskripsikan orang, ada beberapa adjektif yang bisa kita gunakan. Seperti yang teman-teman lihat di tabel berikut ini nih. Dalam physical appearance, ini teman-teman itu menggambarkan seseorang dari segi fisiknya yang teman-teman lihat. Misal dari segi rambutnya atau tingginya. Sedangkan untuk karakter dan personality, ini dapat digunakan untuk menggambarkan karakter atau personality seseorang. Misalnya apakah orang itu baik, lucu, pintar, dan lain-lainnya. Jika kita ingin menggambarkan seseorang, kita dapat menggunakan formula seperti ini nih teman-teman. Subject plus to be plus adjective. Misalnya, Selena is an elegant dancer. Selena adalah penari yang anggun. Kemudian contoh lainnya, my brother is a tall basketball player. Kakakku adalah seorang pemain basket yang tinggi. My friends are friendly. Teman-temanku adalah orang yang ramah. Kemudian contoh lainnya, they are beautiful. Mereka cantik. Selanjutnya kita akan belajar describing things with adjective, yaitu menggambarkan suatu benda dengan kata sifat. Dalam mendeskripsikan suatu benda, ada beberapa adjektif yang bisa kita gunakan nih teman-teman. Kalian bisa lihat di tabel yang berikut ini nih. Ada beberapa informasi seperti color atau warna, size atau ukuran, shape bentuk, taste atau rasa, texture, dan juga karakter. Contohnya, yang pertama untuk mendeskripsikan bola pada gambar ini, kita bisa gunakan subject plus to be plus adjective. Misalnya, it is a colorful ball. Itu adalah bola yang berwarna-warni. Atau kita juga bisa menggunakan kata looks. Contohnya, the ball looks small. Bola itu terlihat kecil. Atau dengan menggunakan have atau has untuk menunjukkan kepunyaan. Misalnya, he has a nice ball. Dia memiliki bola yang bagus. Atau kalian juga bisa nih mendeskripsikan suatu bangunan atau tempat seperti pada gambar di samping ini. Kita bisa bilang, it is an old building. Itu adalah bangunan yang tua atau bangunan lama, seperti itu ya. Selanjutnya kita pelajari yang ketiga, itu ada describing animal with adjective. Mendeskripsikan hewan dengan menggunakan adjective. Adjective yang bisa teman-teman pakai untuk mendeskripsikan hewan dapat teman-teman lihat dalam tabel berikut ini nih.
Teman-teman bisa memakai adjective pada tabel size untuk menjelaskan ukuran, kemudian color untuk menjelaskan warna, dan juga karakter untuk menjelaskan karakteristik hewan tersebut. Sama seperti bagaimana kita mendeskripsikan orang dan juga benda, teman-teman bisa menggunakan formula subject plus to be plus adjective untuk mendeskripsikan hewan. Misalnya nih, it is a beautiful and colorful butterfly. Ini adalah kupu-kupu yang indah dan berwarna-warni. Kemudian contoh lainnya, lion is a wild animal. It is a dangerous and strong animal. It has got very sharp teeth. Yang artinya, singa adalah binatang buas. Ia adalah binatang yang berbahaya dan kuat, memiliki gigi yang sangat tajam. Lastly, setelah kita belajar tentang bagaimana mendeskripsikan orang, benda maupun hewan, sekarang kita gantian belajar bagaimana menanyakan physical appearance atau tampilan fisik dan juga karakter dari seseorang maupun sesuatu. Untuk singular subject, kalian bisa menggunakan pertanyaan seperti ini nih teman-teman. What does it look like? What does he or she look like? How does it look like? How does Ellen look? What is it like? What is he or she like? Sedangkan kalau untuk plural subject, kalian bisa menggunakan pertanyaan seperti what do they look like? How do they look? Kemudian ada juga how do your bags look like? What are they like? What are the dogs like? Seperti itu ya. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita tentang describing people, things, and animals using adjective dan asking physical appearance and adjectives. Supaya kalian semakin paham lagi, yuk kita kerjakan soal latihan yang berikut ini. Multiple choice number 1. Choose the correct option. A. Sour, B. Bitter, C. Sweet, D. Savory. Number 2. From the letter above, how does the hotel room look? A. The room is smaller than Lina's bedroom, but it's comfortable. B. It's a big and comfortable room. C. It is an old and big room. D. The room feels warm in the evening. Number 3. Look at the picture and choose the suitable description below to help Jimmy describe his dog. You may choose more than one correct option. A. It is a big dog and it has big eyes. B. It has a white fur and a brown nose. C. It is cute and has a black nose. D. It has white fur and it likes to eat bones. Number 4. Read the following statement carefully. Please write T if the statement is true and F if the statement is false. Gimana teman-teman? Soalnya sudah selesai dikerjakan? Mudah nggak nih? Mudah atau sulit? Nah kalau begitu langsung aja yuk kita simak jawaban dan pembahasannya. Oke deh, semoga setelah menonton video ini, pemahaman kalian menjadi semakin lebih baik lagi ya. Kita ketemu di kegiatan pembelajaran berikutnya. Bye-bye!